Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat. Yes, yes, yes. Puji Tuhan adik-adik, kita dikumpulkan kembali di ibadah sekolah minggu tanggal 5 September 2021. Untuk itu adik-adik, siapkan Alkitabnya, siapkan uang persembahannya, siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk kita bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, mengawali ibadah kita, kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan kita bernyanyi bersama pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Mari kita satu dalam doa adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, karena Engkau sudah menuntun kami dari malam hingga pagi ini. Sekarang Tuhan kami mau bersekolah minggu, Engkau menolong kami supaya kami bisa duduk yang rapi, kami bisa tenang, kami tidak ribut, kami tidak bermain. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu telah siap untuk datang kepadamu. Amin. Nah adik-adik masih semangat? Kak Tiara, Dewi masih semangat? Masih Kak. Ya, mari adik-adik kita mengangkat satu pujian lagi yang berkata ting 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 gemercing. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan Yesus memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan juga nafas kehidupan. Untuk itu adik-adik, kita harus mengatakan setiap kebaikan Tuhan kepada semua orang. Mari kita mengangkat pujian, stop, ku mau katakan. Dosaku
Iya adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat baik, sehingga dia patut menerima pujian yang terbaik dari anak-anaknya, yaitu kita. Nah, sama seperti pujian penyembahan kita yang berkata, Yesus kau sungguh baik. Adik-adik, iman kita harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, bagaimana caranya agar iman kita tumbuh di dalam Tuhan? Salah satu caranya adalah berdoa dan membaca Alkitab. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama mengangkat pujian baca kitab suci. Halo adik-adik semua, Shalom. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Kita akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, adik-adik semua duduk manis dan kita akan berdoa.
lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa bersama-sama. Kakak akan pimpin kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, itu semua karena berkat anugerah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, tadi kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami anak-anak yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini doa dan syukur kami ya Tuhan. Amin. Ya adik-adik semua, siapa yang pernah merasakan lapar? Kakak juga pernah merasakan yang namanya lapar. Nah, kita akan mendengar cerita berikut ini ya. Nah, ada seorang nabi, dia bernama Nabi Elisa. Nah, suatu kali dia bersama pelayannya pergi ke Gilgal. Nah, dia ke sana bikin apa? Nah, ternyata Nabi Gehazi ini dia ke sana untuk mengajar 100 nabi. Nah, ketika mengajar, nabi-nabi yang dia ajar ini ternyata juga merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan biasanya, yaitu rasa lapar. Nah, ketika jam makan tiba, 100 nabi tersebut hanya duduk-duduk dan berdiri-berdiri saja, tidak makan. Nah, melihat hal itu, Elisa lalu berkata, Tuhan menghukum umatnya. Kenapa Tuhan menghukum umatnya? Tuhan menghukum umatnya lewat kelaparan karena ketidaktaatan dan kejahatan yang dilakukan umatnya. Nah, tetapi Elisa berkata bahwa jangan takut karena Tuhan akan menolong. Tuhan akan menolong asal kita rajin berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan, memohon ampun, dan meminta berkat daripadanya. Nah, kemudian suatu kali ada seseorang yang datang. Dia datang mencari Nabi Elisa. Nah, tetapi dia tidak bertemu Nabi Elisa, yang dia temui adalah Gehazi yang merupakan pelayan dari Nabi Elisa. Lalu Gehazi bertanya kepada seseorang yang datang ini. Dia bertanya, ada apa? Kemudian bapak yang datang ini dia bilang, saya ingin memberikan bungkusan ini kepada Nabi Elisa. Kemudian Gehazi menerima bungkusan tersebut dan ia mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Nah, setelah itu Gehazi memberikan bungkusan itu kepada Nabi Elisa. Ketika dia memberikan bungkusan itu, ternyata di dalamnya berisi apa? Iya, di dalamnya berisi 20 ketul roti. Nah, adik-adik semua, kita pasti pernah makan atau merasakan yang namanya roti ya. Nah, kakak juga pernah makan roti. Kalau orang-orang di zaman dulu, roti ini merupakan makanan pokok untuk mereka ya. Kalau sekarang kita biasa makan nasi. Nah, kemudian ketika Elisa menerima atau melihat bahwa yang diberikan kepadanya itu adalah roti dan sekantung terigu, dia sangat senang. Dia sangat senang karena persediaan makanannya menjadi ada untuk beberapa hari ke depan. Tetapi dia bukan memikirkan dirinya sendiri, dia juga memikirkan teman-temannya yang lain, yaitu nabi-nabi yang dia ajar. Bagaimana mereka bisa makan, kasihan mereka belajar dalam kondisi perut lapar. Nah, kemudian si Elisa ini berkata kepada Gehazi, dia berkata, bagikanlah roti-roti ini kepada teman-temanku yang lain. Bagikanlah roti-roti ini kepada nabi-nabi yang sedang belajar. Nah, tetapi Gehazi berkata bahwa ini tidak akan cukup. Lalu kata Elisa, itu akan cukup, malah akan lebih. Nah, sesuai dengan perintah Elisa, Gehazi membagi-bagikan roti tersebut. Ketika mendengar hal itu, nabi-nabi tersebut
merasa senang bahwa mereka akan diberikan roti. Tetapi ketika hendak dibagikan roti tersebut kepada mereka semua, mereka melihat bahwa roti tersebut hanya sedikit. Mereka lalu berkata, "Ini sedikit, tidak akan cukup untuk kita semua." Lalu Elisa berkata, "Ayo makan." Nah, satu persatu nabi-nabi tersebut mengambil roti dan mereka selesai. Ketika selesai mengambil roti satu persatu, ternyata rotinya ada sisa sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi Elisa. Nah, kemudian Elisa sangat bersyukur kepada Tuhan. Dia berkata bahwa, "Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membuat roti ini menjadi banyak dan semua orang yang memakannya telah kenyang." Nah, adik-adik semua, pasti kita juga pernah merasakan kelaparan toh, seperti yang kakak bilang tadi. Iya, tetapi ketika kita mau berusaha, kita berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan akan penuhi apa yang kita butuhkan. Seperti kakak juga, kalau dalam kehidupan kakak butuh sesuatu, kakak juga berdoa sama Tuhan. Adik-adik juga yang di rumah, kalau butuh sesuatu, misalnya belajar, tapi tidak mengerti, adik-adik berdoa sambil berusaha. Bisa dimengerti adik-adik? Nah, adik-adik semua, cerita tadi terdapat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayatnya yang ke-42 hingga ayatnya yang ke-44. Kita buka bersama-sama di kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Nah, kakak akan membacakan perikopnya ya. Memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum yang baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sedemikian jauh firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Adik-adik semua, ketika kita menghadapi apapun dalam kehidupan kita, kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita jangan menjadi anak-anak yang tidak taat ya. Kita harus selalu rajin berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik semua, hari ini kita ada ayat hafalannya. Adik-adik buka bersama di dalam kitab Amsal. Kitab Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Amsal 17 ayatnya yang ke-17 bagian A, yaitu seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kakak ulang sekali lagi ya. Kitab Amsal 17 ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Nah, ayat hafalan ini pendek saja ya, tidak panjang. Kakak harap minggu depan adik-adik dapat menghafal ayat hafalan ini. Nah, adik-adik, tadi ini kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak mau tanya lagi nih, kira-kira cerita firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang apa ya? Kalau DTW apa? Tentang pertemanan yang selalu ada saat suka dan duka. Sesuai dengan pujian kita pada saat ini, kau temanku, ku temanmu. Iya adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan pujian "Kau temanku, ku temanmu".
adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nah adik-adik, persembahannya dilipat dengan rapi dan diberikan di setiap tempat persembahan yang sudah disediakan oleh kedua orang tua kita. Mengiringi persembahan kita, mari kita mengangkat pujian Adalah Sukacitaku. Nah, adik-adik semua, kita duduk manis, adik-adik duduk manis, kita akan bersatu di dalam doa, yaitu doa syafaat ya. Duduk manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bentuk penyertaan-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Semoga dapat menyegarkan pikiran kami ya Tuhan, dan kami dapat menjadi anak-anak yang terbaik kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami membawa pergumulan kami ya Tuhan, yang mana adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan, dalam pendidikan mereka ya Tuhan, dalam pertumbuhan mereka ya Tuhan. Berikan mereka kemudahan ya Tuhan dalam pendidikan maupun pertumbuhan mereka, terutama ya Tuhan yang akan mengikuti sekolah tatap muka ya Tuhan. Berkati selalu, bimbing dan sertai ya Tuhan, dan berikan pemahaman ya Tuhan untuk menerapkan protokol kesehatan ketika melalui pembelajaran tatap muka ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga orang tua mereka ya Tuhan, yang dengan setia dan sabar merawat serta mendidik mereka ya Tuhan. Di masa pandemi begini ya Tuhan, kami tahu bahwa orang tua harus ekstra sabar ya Tuhan, dan Engkau akan terus memberikan kesabaran kepada mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga kami segenap kakak-kakak pengasuh ya Tuhan dalam melayani Engkau ya Tuhan. Semoga kami tak putus-putusnya untuk terus bersyukur melayani Engkau ya Tuhan dalam apapun yang kami lakukan ya Tuhan, baik dalam pekerjaan kami juga ya Tuhan, dalam pendidikan kami juga ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga pergumulan kami ya Tuhan dalam perayaan atau yang akan kami lalui nanti ya Tuhan, perayaan HUT ya Tuhan. Ya Tuhan, segala apa yang kami butuhkan untuk perayaan HUT nanti ya Tuhan, mari Engkau berikan ya Tuhan. Semoga perayaan HUT ini ya Tuhan dapat terlaksana dengan baik ya Tuhan, dan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Seluruh pergumulan hidup kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja ya Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dan ini doa syukur kami ya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu menolong anak-anaknya. Jadi adik-adik tidak perlu takut kalau adik-adik mau tampil beda, karena kita punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Nah, sama seperti pujian kita yang berkata, berani tampil beda. Yesus,
adik-adik semua duduk manis, kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Tuhan sudah menjaga kita dari pagi, siang, dan malam. Dan Tuhan juga menepati janjinya dalam kehidupan kita. Menutup ibadah sekolah minggu kita, mari kita mengangkat pujian Allah menjaga saya. Adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Kakak berpesan, Jangan lupa belajar, Jaga kesehatan. dan jangan lupa membantu orang tuanya di rumah. jangan lupa mengikuti ibadah sekolah minggu-minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.